Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Mengejutkan fenomena sekarang ya. Banyak yang jadi ahli dadakan di isu ijazahnya Pak Jokowi. Mulai dari Roy Suryo, Rismon, Tipa, ya kan, kali ini si Bonatua. Bonatua juga mendadak nih jadi ahli ijazah Jokowi yang diteliti Roy CS identik dengan KPU. Mulai dari Tipa, seorang dokter, tiba-tiba meneliti ijazah. Nah, sekarang si Bonatua. Berarti nanti jangan-jangan itu tukang gali kubur pun juga bisa jadi peneliti ijazah ya. Tukang ketoprak dan macam-macam. Saya pun juga bisa nantinya. Bisa jadi ya kan. Nah, yang mengejutkannya lagi, si Bonatua ini mengatakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu meneliti informasi, bukan meneliti dokumen ijazahnya Pak Jokowi. Ini gimana nih maksudnya ya? Gimana nih maksudnya teman-teman? Selain itu ada juga video yang mana nih saat debat Refli Harun dengan Mardiansah Semar. Refli Harun yang merasa sok paling paham dengan hukum digulung habis, dilibas habis oleh Mardiansah Semar. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kami sama dalam hal subjek sebagai peneliti. Mungkin ada yang bilang kenapa saya tidak diseberang, karena di seberang kan rata-rata bukan peneliti, mereka rata-rata loyalis ya. Dan yang perlu saya klarifikasi juga bahwa di sini saya sebagai ahli ya, ahli yang berempiris, sekaligus mencari perbedaan-perbedaan. Satu yang saya lihat dari teman-teman RSP, bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu, bukan meneliti dokumen ijazah. Ya, gimana nih? Meneliti informasi bukan meneliti dokumen ijazah, tapi ngambil sampel dari fotokopian yang diupload di internet, diteliti sama orangnya. Roy Suryo CS ini kok bisa-bisanya si Bonatua ini bilang yang diteliti oleh Roy Suryo CS itu informasi, bukan dokumen ijazah. Gimana teman-teman? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Yang dimiliki Pak Jokowi. Saya waktu melihat ciri khas penelitian beliau ini bertiga ini adalah tipe jenis penelitian yang namanya eksploratif. Coba kebayang dulu peneliti semacam Magellan, ya, semacam Pinto, Mendes Pinto, Columbus Pak bawa. Eksplorasi, tentunya namanya eksplorasi ini apa saja jadi bisa dipakai lah. Artinya belum terlalu banyak norma-norma yang diikuti, namanya itu explorer. Belum tahu juga di depan itu apa. Bahkan Columbus dia kira dia sampai di Asia, padahal ternyata di Amerika. Karena itulah tipikal jenis penelitian yang namanya explorer. Alah lah, ngeles aja kau Bona ya. Meneliti explorer, bebas kata dia. Bebas memaki, bebas memfitnah, bebas caci maki. Itu maksudnya si Bonatua ini. Udahlah, jangan pembenaran aja yang kau tunjukkan si Bonatua. Kau bela-bela si Roy CS itu. Udah jelas yang mereka teliti itu, mereka mengaku itu fotokopinya ijazah Pak Joko Widodo ya, yang katanya diupload oleh Dian Sandi. Itulah yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri dari wali kota sampai dengan gubernur dan juga presiden. Kok bisa-bisanya Bonatua mengatakan yang diteliti oleh Roy Suryo CS ini bukanlah dokumen ijazah Pak Jokowi, tetapi informasi. Bisa-bisanya ya, bukan meneliti dokumen ijazah, tetapi mereka selama ini mengaku itu ijazahnya Pak Jokowi ya. 99 sekian persen palsu. Lah sekarang bisa-bisanya mengatakan yang diteliti oleh Roy Suryo CS itu bukanlah dokumen ijazahnya Pak Jokowi, tetapi melainkan informasi yang diteliti oleh Roy Suryo CS. Aduh, gimana ini guys? Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan kredibilitas subjek penelitiannya jelas gitu ya, artinya apa yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subjek tuh. Subjek itu apa? Subjek tuh Dian Sandi, subjek tuh Johan Dani,
subjek itu Sigit Sunarta dan dokumen yang pernah beredar, bukan Oke. dokumen yang tidak beredar. Oke, objek Kalau dokumen penelitiannya yang belum lengkap. beredar, itu Iya. tolol gitu. Objek penelitiannya Kalau lengkap saya kok, sih Bang. ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian tidak juga melalui autentifikasi, Jauh lebih tidak melalui tolol. klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham kan penelitian, begitu ya. orang nggak paham Nah ini yang penelitian, menurut saya itu nah, ngomong begini. ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya Oke, ya. oke. Jadi sah-sah Lanjut aja aja. juga. Anda sebagai apa Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan Ya. gitu. Saya membela Pak Lalu Jokowi. background Anda apa? Kan begitu. Mengatakan kita bahwa ini ke topik bisa- aja. Bukan. Bentar. Repli menanyakan backgroundnya Mardiansah Semar yang berargumen seperti itu ya. Sekarang kita tanya juga, backgroundnya Siti Pa itu apa, Repli Karun? Nah, bisa-bisanya dokter meneliti ijazah. Backgroundnya apa? Hei. Silakan. Karena orang awam Ini nggak kredibel tahu soalnya. bahwa You are orang not credible. itu dari Ini asal not credible. itu nggak jelas. Harusnya Gerombolan memang kau tuh yang not sejarah credible. Jokowi dilakukan komparasi dan Bro, sebagainya. Bro, itu Pembanding, eksplanatif. gitu ya. Itu Nah itu yang menurut deskriptif. saya Ini itu yang jadi akhirnya adalah sesat gitu. eksploitatif. Nah, ini Eksploitatif. Tapi Bang Refli minta perbaikan permohonan. Nah. Apalagi yang kurang katanya? Iya. Silakan aja, Bang. Oke, ya Kita kalau mau ini tutup. saya jelaskan lagi ini. Kalau Ah. nggak paham susah. Gini, Paham Yaudah, susah katanya. disederhanakan ya. di MK itu ya, sebelum kita masuk pada pemeriksaan persidangan, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Anda mau bikin permohonan apapun, oke, maka akan ada 3 panel hakim yang memeriksa permohonan. Dia akan nasihatkan apa aja dinasihatkan. Tapi apakah MK konsisten? Anda tahu Almas Sakib Biru, ya kan? Diterima legal standingnya mempermasalahkan 40 tahun usia presiden. Apakah dia calon presiden? Enggak. Oke. Intinya adalah itu adalah tahap yang biasa saja di MK. Cuman Anda kan nggak paham. Kalau kita sengaja, kenapa? Kalau kita bikin katakanlah yang selengkap-lengkapnya, hakim sama hakim MK akan dibilangin juga sama dia. Inilah, itulah dan lain sebagainya. Nah, terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada Singkat, Bang. itu, atau kita memperbaikinya, atau kita tarik permohonan itu. Kita akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita dulu udah tahu otak hakimnya. Wih, Iya kan? rating. Dari cara Ngaku dia tahu memberikan otak nasihat kepada hakim. kita tahu otak hakimnya. Apa? Jadi yang dari sidang kemarin Anda lihatnya apa? Dia mempermasalahkan legal standing. Oke. Oke, kalau ada tersangka, masukkan dong buktinya, kan gitu. Iya. Kedua, dia bicara tentang apa sih kerugian antara kondisi RRT ini dengan Oke. pasal-pasal yang diujikan. Jadi kita sudah tahu, lalu ketegasan kita mau minta apa. Nah, gara-gara nasihat itulah kita sudah sampai pada sebuah celah Bahwa? yang kita anggap bahwa wah ini harus masuk. Apa itu? Ya nantilah tunggu tanggal main. Nah, gimana? Silakan. Nggak, Bapak sebenarnya bukunya. ada. Singkat aja, Bang. Ada. Aku mau tutup. Satu hal. Apa-apa? Singkat aja, Bisa Bang. simpulkan bahwa public affairs atau urusan publik itu harus dikecualikan dari kriminalisasi. Harus dikecualikan dari kriminalisasi. Kriminalisasi. Singkat aja. Boleh, silakan aja gitu. Yang paling penting nanti sidang MK kalau memang 14 hari ya bisa diperbaiki dengan baik. Saya rasa sih agak sulit itu. Tapi kalau memang Sulit gimana? diperbaiki, Saya udah sering kalau misalnya pengalaman. nanti sidang, Oh. ya kan abang ketika berpengalaman juga kan nasihatnya banyak sekali tuh dari para hakim. Sulitnya di mana? Nggak Nah ada makanya sulit. ketika Anda- nanti Anda memang pernah sudah nggak sidang di MK? diajukan Bro. gitu ya, kalau nanti hasilnya sidang MK seperti apa, ya Oke. ditaati juga, jangan Ngomong nanti sama orang nggak kemana-mana ngerti kan susah. gitu loh. Oke, baik. Panas. Repli Harun merasa sok paling tahu dan ngerti tentang hukum, sok paling tahu isi otaknya hakim. Luar biasa sih Repli Harun ini ya. Inilah gerombol-gerombolnya si Roy Suryo ini ya, seperti Repli Harun ini. Pembenaran aja yang menurut mereka benar, iya benar, pokoknya orang lain salah semua. Sampai-sampai si Bonatua blunder. Yang diteliti oleh Roy Suryo CS bukanlah dokumen ijazah Pak Jokowi, tetapi informasi. Bisa-bisanya meneliti informasi ya, tapi bilang ijazah Pak Jokowi itu 99, sekian persen palsu. Waduh, ini gimana teman-teman? Mendadak jadi ahli lagi ya. Jangan-jangan nanti tukang gali kubur, tukang ketoprak, saya pun juga bisa jadi ahli di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.